Malam semuanya. Kita tunggu satu lagi tamu penting kita. Gimana so far minggu ini? Akhirnya ISG beneran kejadian ya. Dia sentuh ini ya support resistance terakhir. Nah, tapi kan dari segi technical. Sebenarnya kita mau bahas hari ini lebih dari sisi makro dan sisi kira-kira sentimen apa atau kira-kira ada emiten apa nih atau industri apa yang sebenarnya menarik untuk kita lihat setidak-tidaknya sampai bulan Oktober ini selesai nih. Nah, kita lagi undang tamu penting kita dulu nih, informan penting kita. Halo bro. Halo, Akhirnya kita live lagi hari ini ya bro ya. akhirnya kita live lagi. Kans, gimana kabarnya? Baik, baik, baik. Thank you nih Pak Fahrul udah sempetin live kasih kita insight lah minimal. Kita mau bicara lebih banyak soal makro, fundamental dan lain-lain. Jadi gini bro, mungkin nomor satu sebelum terlalu jauh ini kan kalau kita lihat kemarin kita bahas ya bro ya. Kalau lo inget ISG bakal turun dan ini sebenarnya turunnya di exact level yang kita sempat ngobrol juga. 75 waktu itu kita lihat ya 75 74 alhamdulillah kayaknya lu pakai garis kalau gua pakai Kumo. Kalau pakai Kumo juga pas ini 75 50 Iya, membal ke atas. Harusnya sih kalau menurut perhitungannya kalau membal di Kumo ini naik lagi habis ini udah nggak betul, nambah ya, udah nggak turun ya kuliahnya. betul. Ya. Jadi harusnya Hmm. tinggal kalau kita bicara turunnya udah sampai sini, kira-kira yang berikutnya apa sih sentimen yang buat dia bisa naik? Nah, tapi sebelum itu nih bro, gua mau bicara dikit soal kemarin kita sempat ada yang China stimulus segala macam ya bro. Nah itu kira-kira gimana bro? China stimulus ini sebenarnya masih play out atau enggak? Atau sebenarnya udah forget it, China stimulus ini sebenarnya nggak ada apa-apa dan kita move on ke sentimen lain kayak gitu bro. Eh, gua lihat sih China stimulus ini adalah suatu hal yang harus terjadi kok. Harus Hmm. terjadi karena China ini harus mau apa namanya harus ngasih additional support ke ekonominya ya kalau dia mau balik lagi. Dan ini kemarin itu kan sudah muncul dari sisi moneter. Yang berikutnya lagi kita tunggu sisi fiskalnya apa ini. Nah, ini ada dua nih ya. Kalau dari sisi moneter doang yang keluar, nah ini ya, moneter doang yang keluar, fiskalnya nggak ada, dampaknya itu hanya dari sisi arus dana kok. Arus dananya jalan, tapi arus barang kegiatan ekonominya nggak jalan. Itu yang kejadian kemarin di kita, market kita ketarik ke bawah gara-gara uangnya pindah ke China. Uang pindah Oke, ke China, ada ekspektasi kenaikan harga saham di China gara-gara China-nya ada kebijakan ngasih funding buat beli saham. Di satu sisi, tidak ada jaminan sektor real China ini akan membaik. Nah, kan kalau China sektor realnya membaik, itu kan ada ngasih dampak pertumbuhan juga ke pertumbuhan global dan apa namanya partner dagang yang seperti kita itu yang menyebabkan kemarin itu yang hanya naik itu adalah China seorang kemarin nyerap flow-nya dari tempat lain dan kondisi ini saya lihat akan berubah kalau beneran measurement fiskalnya muncul belanja negaranya itu akan lari kemana apakah ngasih apa namanya pembelian properti satu itu kejadian ya pembelian properti terus juga akan ada bantuan langsung juga ya mereka mau kasih bantuan langsung juga kepada rakyatnya untuk makanan dan lain-lain itu baru kita bisa bilang nantinya itu stimulus China itu full moneter sama fiskalnya harus bareng kalau moneternya doang fiskalnya nggak bareng itu akan saling meniadakan kok nah kalau mereka bareng baru kita lihat dampak dari stimulus China ini akan jadi positif. Tidak hanya untuk China-nya sendiri, tapi ke market luar. Ini yang lagi kita tunggu-tunggu. Nah, cuman kalau ngomongin dari PKC ini mau ngasih announcement, ini kita nggak bisa, apa namanya ya, nggak bisa terka-terka. Kapan nih mereka mau nambah stimulus fiskalnya? Ini yang mau kita lihat ya. Mudah-mudahan sebelum akhir bulan ini. oke, Itu. oke. Jadi kalau kita bisa bilang yang kemarin kayak lu sempat ngomong ya Rul, kalau semuanya dia stimulus ini lebih efek market, tapi kalau market doang, pasar saham doang itu nggak begitu sustain ya. Dan memang Nggak kejadian. sustain.
Nggak sustain, orang hanya expect ini bakal bubbling aja dulu, bubbling dulu, mainin, habis itu orang maksudnya ini nggak bisa lama, ini cuma setahun doang, habis itu turun. Makanya kemarin kenaikan pasar sahamnya nggak bisa terlalu sustain kan. Nah karena itu stimulusnya harus bareng. Moneter ini kok, ibaratnya moneter ini kalau di mesin, moneter ini cuman olinya doang kok, pelicin doang. Nah, oli doang, tapi mesinnya nggak benar, nggak bisa kan? Iya. Mau apa itu? Nah, oli benar, paling lu ngebut bentar, habis itu meleduk, boom. Nah, itu kita lihat fiskal mesinnya ini yang harus jadi kita lihat dulu diberikan. Nah, mudah-mudahan sebelum akhir bulan ini detail fiskal policy-nya China itu bisa muncul. Ini yang membuat saya jujurnya lihat di ASG 7.500 ini udah waktunya kita add lagi. Karena aku Oke. lihat itu turun ya 77, nah 74, 75 ya. Aku kalau consider target kita udah sampai lah. Mulai kalau yang mau beli big bands lagi sudah boleh. Satu faktor itu China. Faktor kedua, kemarin ini, nah ya agak serak benar suaranya ya. Nah, Bagar nih doain cepat sembuh. Nah, faktor kedua ini yang bisa kita lihat itu adalah kemarin itu kan ekspektasi market itu tinggi banget untuk potong bunga yang dalam. Ini ekspektasi market ya Bapak Ibu. The Fed itu pasti dia potong bunga. Nggak pakai kudu, nggak gimana-gimana. Dia pasti, tapi nggak sebanyak itu juga. Market ini kan seringkali kayak ini kok, kayak anak muda pacaran kok. Dikasih hati minta jantung. Nah, gawat itu. Ah, Dikasih hati minta jantung. Nah, ini yang market ini kemarin dikasih hati minta jantung. Nah, kalau sudah dikasih hati minta jantung itu biasanya nggak bisa putar balik. Ini sudah kita lihat ya, rupiahnya nggak turunnya terlalu dalam 15,5, udah di 15,6, 15,7 ya. Kalau aku personally lihat rupiah ini fair value-nya 15,8 sampai 16.000. Tapi di 15,6 ini sekarang, apakah ini akan membahayakan untuk market kita turun? Aku lihat udah enggak, udah aman. oke, oke. Kira-kira Nah, bro, seperti itu. oke. Jadi kalau kita ngomong soal China, nah terus juga kita ngomong soal uh, US dollar nih, bro. Nah, kemarin kan sempat lu ngomong, bro, kalau udah sorry, rupiah itu udah di level 15,5 something ke atas, itu malah sebenarnya kita udah boleh masuk lagi ke banking atau sebenarnya ke big caps ya, bro ya. Nah, itu Iya, waktu itu aku bilang kalau dari 15,5 karena masuk big cap. Ah, ini udah boleh nih. Kita masuk big cap lagi, masuk banking lagi. Asingnya pun bakal lirik-lirik lagi sama saham-saham kita kok. ya, Kalau kemarin kan kemahalan nih. Terlalu bagus, terlalu sun. Kira-kira gitu. ya, oke. Nah, itu mungkin kalau kita ngomong soal China, rupiah, US dollar, dan mungkin sekarang yang kita mau bahas sebelumnya, sebelum kita masuk topik utama nih, bro. Kalau kemarin tuh ada isu mana kayak konflik di Timur Tengah, bro. Apa kita sebenarnya akan jadi penghambat kita atau sebenarnya nggak ada efeknya sama kita juga? Memang kalau yang China ini ya apa namanya kalau Timur Tengah ini resiko dan jangka panjang sebenarnya kok. Ini pasti akan terjadi. Tapi permasalahannya, apakah Indonesia ini akan menjadikan krisis Timur Tengah ini sebagai opportunity atau sebagai threat? Itu pertanyaannya. Kalau kita hanya berpikir masih di mindsetnya tidak meningkatkan produksi minyak kita, maka krisis yang kejadian di China ini akan menyebabkan terjadinya apa namanya eh apa krisis China ini akan menyebabkan terjadinya pelebaran lagi karena defisit. Nah, jadinya kalau saya lihatnya ya di kondisi kayak sekarang, isu Timur Tengah ini justru akan membuat apa namanya sentimen untuk harga minyak ini bisa stay high lebih lama. Aku kan kemarin bilang kuartal 3 jualan minyak. Kayaknya aku salah. Ini salah. Kalau aku minyak salah. Ternyata habis ini nggak turun. Ternyata minyaknya masih bagus ini. Yang aku ini salah. Ternyata nggak segampang itu meredakan perpecahan yang ada di Timur Tengah. Nggak tahu kalau Donald Trump menang. Mari kita lihat. Tapi jalan bulan lagi ya, bro ya, sampai November seenggaknya. Nah, sekarang yang kita mau drop nih, yang paling dekat dulu nih, bro, tanggal 20 hari Minggu besok nih. Nah, kan pelantikan baru. Nah, terus juga kalau lu lihat menteri-menteri calonnya udah mulai dipanggil, malah udah ada bocoran di luar ya, bro ya. Ini menterinya siapa aja.
Terus kita juga mau bahas kira-kira industri apa aja. Mungkin dulu satu-satu nih dulu. Kira-kira view lu untuk tanggal 20 nanti bagaimana, Bro? Apa sih yang kita ekspektasikan? Itu dulu deh. Kayaknya yang udah berita news ya di Bloomberg, Ibu Sri Mulyani balik kayaknya ya. Kayaknya tadi awal ganti Ya, Menteri Keuangan batal ini balik lagi beliau nih. ya, benar. Nah, Ibu kembali, kira-kira seperti itu. ya, cuman kan dari segi keuangan ini kan agak sedikit perbedaan skema ya, Bro ya. Nah, Ya, tapi yang aku percaya ya harus sesuai dengan visi presidennya lah. Nggak mungkin bisa jujur, terlalu jujur, jujur. gimana-gimana. Nah, tadi Nanti yang kita lu lihat. ngomong, Sri Mulyani still di sini. Oke, sel rokok. Jadi gimana nih, Oh Bro? iya, Kira-kira asal rokok beli bang. sel rokok. Aduh, ya udahlah. Ya, ya. Oke, itu dulu gimana, Bro? Kalau menurut lu tanggal 20 ini sebenarnya apa sih yang kita harapkan dari tanggal Yang 20 kita ini? harapkan sebenarnya ya makan harapkan ini jangan sampai ada saya lihat kejutan di apa namanya kejutan di politik itu biasa. Pertanyaannya kejutannya ekstrim atau enggak? Yang paling kita ingat ya, yang paling kita inginkan seperti yang udah dikomunikasikan oleh timnya Pak Prabowo berbulan-bulan. Mudah-mudahan kita bisa punya zaken kabinet. Nah, ini yang paling penting. Kalau kita bisa punya zaken kabinet, seharusnya gampang untuk mengkomunikasikan optimisme. Nah, paling tidak dengan kondisi yang ada sekarang, pilihan kabinetnya ternyata ini ya, yang ini yang paling kita lihat ya, dengan kembalinya Ibu Sri Mulyani, itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo ini rasional dalam memilih kabinet. Nah, ini sebenarnya sign bagus ini. Begitu rasional memilih kabinet, kita bisa lihat bahwa seharusnya ke depannya berbagai macam kebijakan itu tidak harusnya tidak akan berubah terlalu drastis. Nah, ini yang harusnya bisa apa namanya ya membuat market ini bagus. Nah, yang penting itu kok. Tidak yang penting jangan sampai ada kejutan yang gimana-gimana. Mudah-mudahan nama-nama yang sudah beredar pasti sudah banyak yang dapat ya. Hmm. Banyak nama-nama yang sudah beredar. Mudah-mudahan hasilnya nggak terlalu jauh dari itu. Iya, iya. Nah, tapi gini, kalau dilihat di menteri yang kali ini lumayan banyak ya, sekitar 40 something ya, Bro ya. Lebih banyak dari yang eranya Pak Jokowi sebelumnya. Hal apa maksudnya kita mau lihat ini sebenarnya better atau memang pemerintah lebih fokus, lebih detail atau menurut lu gimana nih, Bro? Adanya menteri segini. Kalau saya lihatnya too early to tell. Too early to tell bahwa kinerja seringkali tidak bisa dijudge dengan size. Kalau kita lihat ini size-nya juga meningkat karena ada ekspansi dari Kementerian Pendidikan, karena memang salah satu tujuannya Pak Prabowo ini di program hasil terbaik cepatnya ada bikin sekolah unggulan kan, dan kemungkinan akan ada percepatan yang luar biasa di bidang pendidikan, terus juga ada banyak badan kok. Nah, ini yang aku lihat sebenarnya ini kenapa jadi banyak ya juga gara-gara ada task force-nya. Task force untuk menyelesaikan beberapa isu. Contohnya isu terkait dengan makan bergizi gratis. Nah, ini yang kita lihat ya. Jadinya kalau aku lihatnya ini tergantung ini benar-benar caranya udah aku nggak meter size-nya. Ya paling aku lihat nih orangnya dulu. Orangnya dulu. Dan kita lihat bagaimana keseimbangan politik yang ada di dalam kabinet tersebut. Kabinet itu diisi politisi, oh tentu saja Bapak Ibu, karena kita negara demokrasi dengan sistemnya multi partai, nah kita pasti harus mengakomodasikan apa namanya dari berbagai golongan partai. Nah itu harus ada. Nah, cuma nanti harus kita lihat kok apakah isinya ini tersebut bisa kita lihat keseimbangannya. Keseimbangannya ini yang kita lihat. Karena terakhir juga kabarnya PDIP mau gabung juga kan. Nah, ini baru kita lihat. Kalau seandainya tercapai bergabung dengan mayoritas hampir 100%, seharusnya banyak kebijakan-kebijakan hurdle-nya tidak susah dan gampang untuk dilaksanakan. Kira-kira seperti itu. Iya, iya, betul. Nah, terus juga kalau gua lihat ya, Rul, kayak kemarin sebelum zamannya, sebelum pergantian presiden sekalipun ya, Bro ya, kemarin kayak Kamis kemarin tuh, ada, kalau lu masih ingat ya, Pak Prabowo merencanakan pemotongan pajak 16% ya untuk perumahan. Nah, iya. Nah, Ya benar. Kayak kemarin kita udah bilang, kayaknya sektor yang paling menarik habis ini properti. Aku kemarin-kemarin ragu, kalau sekarang aku all out properti. Jangan all in ya, all out aja. All in nggak boleh.
All in Oh, dilarang Bapak Ibu. Bahaya. All out cukup. oke. Nah, Oke. Berarti ini kita udah mulai masuk ke industrinya nih, bro ya. Bukan bukan cuma ya. bro doang. Oke. Kenapa nih, bro? Kalau all out property lu boleh cerita lebih banyak nggak? Gue lihat all out property, yang pertama kalau secara cycle udah 10 tahun lebih nih sektor mati kan. Terus yang kedua, kebijakan-kebijakannya Pak Prabowo ini sudah mulai lebih banyak yang pro untuk apa namanya itu untuk redistribusi pendapatan lah ke bawah. Nanti habis ini ruang untuk perusahaan swastanya juga meningkat, jadinya juga kemarin kebijakan CPO-nya udah dipotong ya levy-nya. Terus jadi Terus satu sisi nanti ada kemungkinan juga kita lagi nunggu royalti batu bara turun kok. Nah, kita lagi tunggu. Kalau itu semuanya jalan, ya akan kejadian adalah kita bertahun-tahun ini kehilangan kelas menengah. Nah, baru ada nanti kelas menengah kita bisa kembali lagi kalau income dari batu bara, income dari CPO itu benar-benar dirasakan oleh rakyat kita. Nah, ini yang nantinya ini akan menjadi demand dari properti baru. Satu, itu demand untuk properti kelas menengah dan kelas menengah atas. Sementara demand untuk properti golongan kabenernya nanti akan disokong oleh program 3 juta rumah. Nanti akan banyak skema-skema yang menarik. Kalau aku sih sekarang serbu saham-saham properti, serbu BTN. BTN udah naik ya? Belum naik belum? Hah? Kalau semuanya kita ngomong naik, memang udah naik sih, bro. Tapi kan kalau lu BTN, lihat maksudnya BTN. ya, Nice itu. udah Cakep, naik, cakep. tapi Hmm. sebenarnya ruang naiknya masih banyak ya. Terus apalagi Masih kalau banyak. Cek lah teknikalnya kok. Bagus itu. gua ingat sekitar 2 atau 3 atau 4 bulan yang lalu ya, Hmm. 2 atau 3 bulan yang lalu dari Pak Erick Thohir juga kan memang menargetkan kenaikan dari kredit bank BTN ini double dari tahun lalu, bro. Berarti kan sebenarnya ini masih sejalan atau sevisi sama kemarin punya berita yang Kamis lalu ya, bro ya. Nah, terus gue juga Iya. baca memang uh, kebijakan yang mau diterapkan sama Pak Prabowo ini sebenarnya kan melihat dari kesuksesan yang di China nih, bro. Iya Nah, benar. Karena kalau mau cerita pertumbuhan ekonomi tinggi, mau nggak mau itu pasti properti kok, Bro Hans. Nggak bisa kalau nggak properti, harus properti. Nah, permasalahan sekarang ini adalah siapa yang akan diuntungkan. Propertinya kah kita mainnya atau semennya kah? Nah, ini mesti kita lihat. good point, good point. Apalagi semen juga lumayan lama absen ya, bro ya. Propertinya Iya. jalan, infrastruktur jalan, semennya juga Semen, ya, semen ada beberapa isu, tapi kalau aku lihat ini di watch dulu aja. Belum masuk, watch dulu aja ya. Ada beberapa isu, dia kan masih oversupply-nya berat ini. Ini nanti dari Kementerian BUMN nih to do something ini supaya semen kita bisa jalan lagi. ya, tapi gimana, bro? Kalau bicara semen kan selalu hadalnya ke semen dari China tuh produksinya atau harga masuknya lebih murah nih, bro. Jadi kira-kira pemerintah bisa kasih langkah strategis apa kalau sebenarnya mau melindungi semen yang di Indonesia Oh, juga, kalau bro? mau lihat ini sih, mau nggak mau kita harus terapkan tarif atau non-tarif barrier ya. Karena isu terkait apa namanya barang China ini makin hari makin serius. Itu kalau kemarin kita bahas ya, itu ada di protasi kita. Ada gap yang beda banget antara di catatan BPS Cina ekspor tekstil ke Indonesia. Terus catatan BPS Indonesia impor tekstil Indonesia dari China. Datanya itu nggak matching kok. Kalau beda 10-20 juta dolar kita cicing mata lah kan. Ini masa bedanya 3 miliar dolar setahun. Yang Iya, benar aja sebesar itu. Nah, ini yang harus kita apa namanya? Kita apa namanya? Kita perhatikan. iya, betul, betul. Nah, barusan lu ngomong soal semen nih, gue ada ngintip sedikit soal semen Gresik Hmm. ya, bro. Memang kelihatannya dari bulan Juni kemarin ya, main pick up ya, walaupun memang nggak kenceng masih, bro. Tapi Nggak kencang, nggak strong buy nggak. Cuman aku ngerasanya mungkin all the bad news and sama ini udah kelar nih. Bad newsnya kelar, tapi apakah beli belum sih? iya, iya, mungkin kita boleh masukin ke watchlist dulu ya, Watchlist sembari memang dulu lah. uh, setelah eranya Tapi pelantikan ini trading aja ini, kalau trading cantik aja banyak nggak bisa nih. Yang banyak ini properti Joss, mantap. apa kalau kita bicara Tinggal tinggal lu pilih aja properti. Lu tipe yang high kolesterol apa enggak? Lu biasa hidup sehat apa high kolesterol? Nah, kalau high kebetulan kolesterol, gue sih kolesterolnya udah dari dulu, bro, udah dari tahun lalu, oh, jadi harus udah apa dari tahun lalu, enggak ya?
Aduh. Nah, terus kita ngomong soal semen-semenan biasanya kan nggak lengkap kalau infrastrukturnya juga nggak dibicarain nih bro. Nah, Hmm. infrastruktur ingat itu tahun 2012 something ya. Terakhir kali gue masih ingat waktu itu beli PTBP paling atas tuh. Nah, eh, soal infrastruktur juga bakal ada Hmm. stimulus nggak bro? Kalau kita bicarakan IKN ini juga. Oh, infrastruktur akan lebih pada keberlanjutan sih ceritanya. Akan melanjutkan dari proyek ada sebelumnya, tapi sepertinya ini bukan akan menjadi cerita untuk pemerintah ceritanya lebih pada konsolidasi. Ini Oke. harus akan kita lihat nanti ya konsolidasinya gimana. Kalau Nah, mau cerita proyek baru, kita hanya bisa lihat total aja sih kalau mau constructionnya. oke, oke. Hmm. Nah, bro, tapi kalau kita bicara dari ekspektasi kita ya untuk dari setelah pergantian presiden, cuma ada negatifnya juga, bro. Eh, salah satu yang gue paling ingat, kalau gitu kan nanti utangnya gede banget nih, bro, dari Pak Prabowo ya. Terus habis gitu juga kalau dari isu ekonomi global juga banyak layover di mana-mana nih, bro. Terus mereka juga mengkaitkan sama nanti bulan November itu kan si let's say kalau Donald Trump yang menang ya bro ya atau Kamala Nah, Harris likely nah, itu. tapi ini gaskan dulu. Enggak, itu nanti cerita lagi, kita live lagi di bulan November, ini sisa bulan Oktober, gaskan Oke, dulu. Itu nanti ceritanya lain dulu. oke, Ada episode baru itu nanti. Tenang. Tenang oke, saudara-saudara. itu dulu. Nah, kalau begitu kita bicara soal ininya deh bro, kalau dari sisi chance untuk hutangnya Pak Prabowo yang lebih gede, ini menurut lu gimana nih bro? Kalau utang itu kita udah harus lihat juga pertumbuhan PDB nominalnya itu bagaimana. Nah, kalau pertumbuhan PDB nominalnya naik, pajaknya naik, utangnya naik, nggak masalah. Utangnya naik 10% per tahun, kalau pajaknya naik 15% per tahun, apa nggak masalah. Nah, jadinya memang berikutnya ini yang harus kita bahas adalah utang ini harus bisa meningkatkan perputaran ekonomi. Itu yang harus dikejar pada dasarnya di pemerintahan yang baru ini nanti, kira-kira. Oke, oke. Nah, sekarang kalau bicara soal hutang nih, Bro. Berarti kan objek hutang ini mau kena yang masyarakat ekonomi yang di bawah, tengah, atau yang di atas nih, Bro. Karena pertanyaan gue lebih ke kalau Isu utang tahu utang ya paling gawat itu sekarang. Rakyat ekonomi di bawah itu pada nggak punya gajinya nggak cukup, ada ngutang sekarang go. Jadinya memang kalau nggak mau utang pinjol ini naik, berikanlah pekerjaan kepada rakyat kelas menengah dan kelas menengah ke bawah. Insya Allah nanti isu pinjol ini bisa selesai dengan sendirinya. Jadinya memang ini sudah merupakan harus eranya pemerintah untuk memberikan stimulus, kira-kira kayak gitu. Harus sediakan pekerjaan. Pekerjaan itu bisa jadi dalam bentuk ini ya, yang clear dulu kelihatan, mungkin bisa jadi ikutan jadi kontraktor makan bergizi gratis. oke, Ikutan nanti bikin dapur umumnya, atau jadi pegawai di situ, dan juga atau jadi kontraktor untuk pembangunan 3 juta rumah. iya, betul. Jadi dari ini kita bicarakan mungkin lebih ke ini ya, program-program yang mungkin ada potensi untuk naik ya. Nah, Nah, kalau tapi kita kita lihat program intinya kalau aku lihat itu tiga ini yang paling penting, makan bergizi gratis, makan bergizi gratis untuk apa namanya support masyarakat bawah banget. Yang agak menengah itu disupport lewat proyek 3 juta rumah. Lalu yang pegawai disupport dengan kenaikan gaji 8% di tahun depan. Nah, ini aku lihat ini penting. Kalau PNS sudah naik gaji, insya Allah yang swasta juga ngikut, Pak. Gua udah lupa kapan naik gaji gua banyak. Bukan begitu, kawan. Kapan kita naik gaji banyak nih, kawan? Harus ya, kita habis ini kita harus lapor sama bos ini kalau PNS yang naiknya udah 8%, masa kita naiknya nggak banyak? Kira-kira kayak gitu. kalau gitu lu berdoa kalau bos lu lagi lihat IG live ini, Bro. Amin, amin bos. Naikin gaji kita bos. Tahun Ya, depan bos. Amin ya oke, robbal Bro. alamin. Tadi kita Hmm. bicaranya ke ya sektor industri yang mungkin menarik atau dapat benefit ya, Bro. Nah, kira-kira Hmm. industri apa yang bakal sunset nih, Bro? Apalagi kalau kita bicara komoditi ya, kita pada ngerti lah komoditi lah, terus kayak properti ya, Bro ya. Tapi kan banyak industri yang nggak gitu jalannya kayak telco, nggak kemana-mana. Terus kemarin contohnya, Aku jujur beres sama telco. Terus aku beres sama digital.
Digital sama telco aku agak beres sih. Digital ini dalam artian apa? Semua digital, all termasuk bank digitalnya juga nih bro. Enggak, e-commerce digital aku cenderung beres. Kalau untuk bank digital aku lihat ada kesempatan. Kalau banknya ada kesempatan. Iya, iya. Bro, tapi kalau kita ngomong soal digital, bro, dengan adanya red card ini sebenarnya kan benefit buat digital juga, bro. Tapi gamenya udah beda nih. Gamenya udah beda. Kenapa Gamenya tuh, bro? udah beda. Biaya logistik itu mau nggak mau sekarang itu permanen mahal. Terus digital kita mau apa lagi? Terus kalau skema subsidi BBM diubah gimana ayo? Oke, ya, ya, make sense. Ini buat ride hailing ya, buat Grab, Gojek gitu. Kalau skema subsidi BBM dirubah gimana? Makin nggak pakai apa namanya? Makin nggak pakai ini apa namanya? Makin nggak pakai subsidi. Terus mereka kan juga tidak tergolong angkutan umum. Wah, aku nggak tahu tuh kalau ada perubahan ini bagaimana. Nah, ini nanti harus kita perhatikan. Jadi kalau untuk digital, e-commerce, aku cenderung netral, agak beres dikit. Aku sama digital banknya akan. Digital bank akan muncul lagi, ini aku lihat sekarang. Ya, agree. Tapi, kalau digital bank nanti ngasih fundingnya, menariknya itu nanti untuk bisnis-bisnis sektor real. Nah, ini lucu nanti, bukan digital. Walaupun mereka digital bank. Berarti mereka akan rebutan sama yang bank-bank konvensional dong, bro. Kalau mereka kasih yang Mereka ada segmen sendiri nanti. Oke. Nah, terus bagaimana sama ini, bro? Industri-industri kayak basic material atau manufaktur itu, bro. Kan kalau kita bicara Manufaktur Astra maksudnya. Hah? Astra maksudnya. Kalau Astra so far aku lihat dividend play aja lah dulu. Play dulu ya. Kenapa, bro? Kan Astra kan sebenarnya kalau semuanya tadi lu lihatnya yang kita ini akan dapat duit juga, bro, kenaikan gaji dan segala macam. Harusnya orang punya buying power nih, bro. Kalau punya buying power mereka bisa kredit. Itu cerita tahun depan. Nanti dulu, sabar. Itu cerita tahun depan. Oke, berarti gue lihatnya ke tahun depan. Nah, cerita tahun depan. Tapi ya market ini belum digest ini. Marketnya masih bingung. 3 juta rumah, makan bergizi gratis, gaji PNS naik. Ini itu masih bingung nih, belum sober market. Amat saya. Ya aku lihat begitu Pak Prabowo kasih guidance tahun depan gaji naik. 3 juta rumah. Nah, 3 juta rumah ini kita tunggu dulu ya skemanya gimana. Kalau skemanya nggak aci juga kacau juga ini kok. Nggak ada yang mau ikutan kalau nggak aci kan, kacau. Nah, ini nanti kita tunggu begitu kita lihat ada skemanya bagus langsung rame, langsung gas marketnya. Ini lagi ditunggu. Iya. Terus mungkin satu lagi, bro, yang gue mau nanya soal medical. 2 sih, satu transportasi sama yang satu lagi mungkin healthcare, bro. Nah, kalau semuanya healthcare ini kan kalau lu aware ya, ada kan banyak nih, bro, di insurance company ya, sekitar 40 sampai ada yang 80%, bro. Nah, terus juga kalau lihat karena yang diuntungkan seperti ini kan salah satunya rumah sakit nih, bro. Udah lama nggak manggung juga. Terus juga sentimennya belum dapat nih, bro. Tapi dari insurance ini mahal banget sekarang nih, bro. Kalau berasa ya. Nah, kalau insurance iya mahal banget. Kalau aku lebih percaya insurance ini banyak M&A story tahun depan lah. Harusnya M&A dong. Masa nggak M&A di insurance? Pasti ada isunya pemerintah OJK bilang industri asuransi kurang efisien macam-macam. Maka ada M&A. Itu yang gue lihat. Perhatikan yang mana yang M&A nanti. Ini akan ada pembahasan dari analis kita. Waduh, berarti kita masih nunggu reportnya dulu ya, bro ya. Nah, nunggu reportnya. Tapi ini sektor bakal jalan tahun depan ini. Oke, jadi note ya teman-teman. Kalau tadi ada properti, terus ada kayak semen-semenan, terus ini ada healthcare ya. Mungkin kalau banknya bank-bank digital yang mungkin ada. Bank digital, kalau aku lihatnya daripada bank besar, aku lebih lihat senang bank yang menengah sama bank kecil lebih oke. Nah, itu ada satu bank kecil tuh, bro, yang semuanya kita udah lama nggak lihat, jarang dibicarakan sekarang ya. Cuman
mereka kemarin kan lagi bersih-bersih NPL, lagi benerin NPL tuh bro. Harganya sekarang udah kurang lebih di bawah berapa? Di bawah 70-an ya. Nah, itu mungkin dari Nah, itu sesuaikan dengan appetite kolesterol masing-masing ya. Itu berprospek tapi masih kolesterol Bapak Ibu. ya. Nah, Nah, itu hati-hati. Itu bagus berprospek tapi kolesterolnya lumayan disesuaikan. Dosisnya jangan kebanyakan. Nah, tapi di Porto harus punya 10% lah, jangan kebanyakan. Nah, eh kalau nice, 10% nice. tergantung bro, tergantung lu punya risknya gimana bro. Kalau Iya, makanya gua nanya lu tergantung lu kolesterol lu gimana. iya, Gua nggak tahu lu ya kalau emang doyan jeroan lu banyakin nggak apa-apa ya lu hati-hati aja nanti puyeng. Nah, iya. Nah, itu juga satu emiten itu kita belum ya, karena tadi kadar kolesterolnya lumayan tinggi. Jadi ya kita tunggu dulu tinggi sampai tuh. ada, barusan kita coba keluarin tuh. Ya, kan kemarin nggak turun lagi ya sempat 60-an di bawah 10 Waduh, lagi. Kalau aku sih ya icip-icip. Halus-halus. Nggak ibarat ini kok, ibarat lu makan padang, ketika kalau lu kurang kuah lu kasih kuah dikit. Set, nah. Kuahnya ada minyaknya jeroan dikit, tapi siap, jangan banyak-banyak, nggak enak nanti ya. siap, Nah, itu siap, bahaya. siap. Iya. Nanti nasinya nggak berasa, Bol, kalau banyak Kasih minyak. yang nggak berasa. Emang seperti itu. Betul. Kita nggak boleh ibarat sayur, jangan masak sayur tanpa garam. Iya. Nah, ini ada benar tuh, berat banget itu emiten, benar. Itu high kolesterol. Kalau lu nggak kuat pundak lu sakit-sakit, lu jangan sentuh, ampun. Iya, iya. Agree, agree. Nah, Bro, satu lagi yang tadi gua mau bicarain, emiten-emiten apa namanya transportasi nih, Bro. Terutama transportasi yang berkaitan sama oil. Wah, itu masih jaya. Lah, kau ingat kan kemarin gua senggol-senggol lu ada emiten satu, benar lompat kan tuh barang. Gua sih nggak ikut itu, Bro, tapi ya Nah, itu juga bumbu kehidupan itu kolesterol juga. Jangan. Kalau obrolan di sini kita yang aman-aman aja. iya, Ya iya, sehat-sehat aja. iya. Oke, tapi Kayak kemarin tapi dari tahun lalu ingat nggak kita call Logindo udah double udah bega. Nice ya. top, lihatnya sih gila. Memang Oh, oh. kenceng, dia turun kenceng ya, tapi on track Ya, lah, Bro, ya. iya on track lah ya benar. Oke. Nah, terus oh ya, satu lagi ini gue lupa nih. Sorry, sebelum itu. Kalau kita ngomong in general kayak transportasi itu gimana, Bro? Kalau kita Transportasi bicara minyak, oke. Transportasi minyak, oke. Karena kita lihat ya, habis ini juga ada perubahan skema juga kemungkinan dari pemerintah terkait eksplorasi minyak. Ya kemungkinan ini akan banyak investasi baru dan biaya pengangkutan minyaknya akan stay high. Nah, ada yang bilang Sochi masih murah dibandingkan dengan Wintermar. Kayaknya Sochi boleh dilihat ya. oh, Cini udah lama banget gitu lihat sih. Udah lama. Tapi Wintermarnya udah gopek. Nah, Nah, itu kalau kemarin kita lihat ya Wintermar itu kan memang dia ada lagi mau ini ya, dia punya kapal ada dua yang mau beres ya, Bro, ya. Itu ya. mungkin kalau beres itu yang high tier sebenarnya dia tetap replaynya sama, tetap kenaikan dari harga rent per day-nya juga sih. Tapi adanya dengan adanya high tier itu pemain high tier juga nggak gitu banyak. Salah satu yang the best ya cuman punyanya dia Wintermar ya. Ini dia betul. Tapi gitu ya. Mungkin teman-teman boleh lihat. Iya. Tapi kalau kita ngomong Winterman ya berarti pasti long play juga ya, Bro, ya. Nggak mungkin kayak Long play. Kalau tapi nggak tahu kalau udah gopek ini. Wah, gua bayangin Wintermar 1000, gua belum berani sih. Belum berani. Belum berani. Masih jauh kok. ya ya. Kalau kecuali kayak model kayak Logindo ya itu momentum doang. Nah, itu buat trading. Ah itu Momentum doang. Udah double kita udah take profit lah, udah cukup. cukup. Udah alhamdulillah. Kita cari sasaran baru lagi sekarang. Nah, lagi sasaran baru kita properti kok. Properti ini nice. Nah, ada tapi gue mau nyinggung sedikit soal emiten-emiten. Jadi kayak Doit lah, terus ada kayak Maha, dan teman-temannya mungkin ada Petrosi sekarang ya, UNTR. Itu kira-kira gimana? Oh, kayaknya yang the only way bakal naik banyak itu Petrosi deh tuh. Masih jauh ini kayaknya, Red. Iya, Kayaknya masih jauh. iya. Itu. Boleh diceritain ya, Bro? Kenapa kok kita suka Petrosi ini, Bro? Nanti
ada seksinya lah kita bahas sendirian itu. Oke. Ini gapnya ada ya, ada something di atas nantilah kita share di next ini ya. Iya. Itu juga pembahasan itu Pak Tersi. Oke. Nah, itu juga seksi. Kita balik lagi itu termasuk dalam kolesterolnya saham sih, bro. Kita nggak berani keluarin juga. Itu kolesterol banget. Itu kolesterol banget. Itu saham ya sama kayak yang kemarin grupnya Babe lah kan bingung kita itu gimana? Lu mau kasih argumen apa coba? Mereka naik harganya segitu, nggak ada argumennya. Iya. Satu lagi nih, gue lupa ini soal consumer, bro. Ini kan lama juga nggak kita bahas consumer. Kalau kemarin ada Unilever yang sempat lu singgung ya, terus ada kayak ICBP, INDF, terus kayak retail. What do you think, bro? Gua masih retail over consumer sekarang, masih retail over consumer. Nah, ada yang bahas Raja. Wah, Raja, aduh. Waduh, berat bahasannya. Bahasannya nanti habis tanggal 20 baru kita bahas Bapak Ibu. Nah, itu. Ya. Ya, overall kalau kita ngomong dari technical, Raja itu cukup ngeselin, bro. Ya, ditunggu, setelah udah nggak mau nunggu, barusan dia jalan, bro. Jadi memang ya kalau udah beli, ya diem aja gitu kali. Nah, ini gawat. Nih, saham apa namanya datang tadi tunggu, pulang tadi antar, ini berat juga nih saham kayak gini ya. Iya. Oke, anyway, udah cukup banyak juga yang kita bahas ya, bro. Ya, mungkin banyak ini yang kita bahas. Jadi pada dasarnya, ada yang nanya Ian, pada dasarnya kalau aku bilang ini udah cukup murah, udah cukup murah rupiah kalau belian lagi ini ya. Nah, karena Ian ini, apakah Ian bisa melemah lagi dari yang sekarang? Bisa aja Bapak Ibu, itu keinginannya Bank of Japan, BOJ inginnya Ian itu melemah. Tapi di satu sisi, inflasinya Jepang ini tuh udah naik. Jepang itu udah sembuh, dan koleksinya ini udah nggak bisa lagi yang kayak dulu lagi. Sehingga, kejadian-kejadian kejutan akan Yen menguat dalam waktu setahun, 2 tahun depan itu bakal sering. Jadi kalau kata aku, kalau mau butuh Yen, ya beli aja sekarang. Betul. Ini sebenarnya kalau pas dia lagi, menurut lu Yen bakal terus melemah atau menguat nih? Oh, melemah dulu jangka pendek sampai Desember, habis itu menguatnya kencang Januari. Bingung nggak lo? Technical gimana? Agree, tapi maksudnya kita nggak bisa, gua ngelihatnya dari USD Jepang ya. Kalau semuanya USD Jepang itu berarti kan kalau grafiknya naik, berarti Jepang ini melemah ya. Iya, ada potensi dalam jangka waktu pendek ya USD Jepang Yen. After that mungkin betul akan lebih deras. Melenting, bos. Melentingnya ada ras ini. Ya. Yen itu aku lihat dalam 2 tahun ke depan Japanese Yen ini 120, 110 ini. Kaget lu ntar. 110 bisa. 110. 2 tahun ke depan. Ini lompat gua. Ini gua lihat. Ada apa lu lihat ada polanya gitu nggak? Bisa lompat di 2 tahun depan. Ada pola. Tanda-tandanya formasi interest rate-nya, terus lihat trade balance-nya Jepang. Wah, ini muat banyak ini udah gak kuat lu nahan. Gue cuma ngelihatnya mungkin paling jauh yang gue bisa lihat ke 130, bro. 130. Oke. Itu aja penguatannya udah banyak kan? Iya. Itu aja tuh gue lihat sini. Oke. Anyway, thank you Bro Fahrul. Nanti thank you Bro. Nanti setelah tanggal 20 kali ya, setelah lagi waktu lu balik. Tanggal 20. Kita cari waktu lagi. Habis balik di Surabaya, baru kita cari waktu lagi. Kita bahas lagi nih. Nah, banyak hal-hal yang tak terbahas sebelum tanggal 20. Nantinya bisa tanggal 20 kita bahas. Biasanya nih Bapak Ibu, setelah adanya menteri baru akan ada euforia, just ride the flow, enjoy the market, jangan ketinggalan, tapi tetap mind your risk. Hati-hati. Jangan lupa pantau terus, terima ideas ya teman-teman ya, karena kita benar. Di sana. Oke, itu aja. Oke. Buat 1 jam, hampir 1 jam ya kita bahas soal market. Nah, kita nanti ketemu lagi, bahas lebih baru lagi, update lagi nanti mungkin sama Farul atau sama teman-teman research lainnya. Untuk hari Rabu besok nanti Yasmin akan undang tim research, mungkin ada hal yang mereka bahas di sana. Teman jangan lupa ikut dan jangan lupa pantau terus kita di live. Thank you Bro Farul, thank you. Oke, thank you. Yo, mari. Oke. Bye.